itu sesungguhnya sudah diatur dalam pasal 87 ya. Percobaan melakukan makar itu adalah makar. Jadi dengan demikian makar itu sebenarnya perbuatan percobaan. Untuk dikatakan sebagai perbuatan percobaan itu diatur pasal 53. Syaratnya harus ada 3. Pertama harus niat berbuat jahat. Yang kedua harus ada permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga harus perbuatan itu melawan hukum. Jadi kalau itu mau dituduhkan sebagai perbuatan makar, berarti harus dibuktikan apakah ada niat untuk menggulingkan presiden. Itu satu. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan itu perbuatan makar yang sesungguhnya, tetapi dia tidak berhasil. Jangan ditafsirkan permulaan pelaksanaan itu hanya omongan, menyiapkan sesuatu lain. Itu namanya perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan dalam teori hukum pidana berbeda. Ada 4 kategori. Mufakat, permufakatan jahat, persiapan, dan yang ketiga namanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan. Jadi bukan persiapan itu masuk di situ, tidak masuk. Itu tidak termasuk sebagai perbuatan yang disebut sebagai permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan itu adalah pelaksanaan yang gagal. Itu namanya permulaan pelaksanaan. Jadi kesimpulannya bahwa yang makar itu harus dibuktikan itu. Kalau tadi dikatakan unsurnya apa? Salah satu unsur pokok kalau makar terhadap presiden ya harus terhadap subjeknya adalah presiden. Nah sekarang ini statusnya Pak Jokowi hari ini adalah dia sebagai calon presiden yang kompetisi dengan melalui proses pemilihan presiden. Jadi kalau begitu subjek hukumnya ini adalah calon presiden, bukan presiden. Maka oleh sebab itu sebaiknya harus dicermati lebih dahulu, ini makar terhadap presiden atau makar terhadap wakil presiden. Makar terhadap calon presiden. Memangnya dalam hukum pidana itu tidak ada makar terhadap wakil presiden. Memangnya secara undang-undang ada makar terhadap calon presiden? Kita ingin tahu Pak Prof. Muzakir. Tidak ada makar terhadap calon presiden. Maka saya katakan bahwa kalau terjadi masalah dengan kompetitor dalam pemilihan presiden, sebaiknya diselesaikan melalui hukum kepemiluan presiden. Jadi hukum pemilu yang diselesaikan, bukan digebuk pakai pasal makar gitu ya. Karena di situ orang tidak puas dan puas mengkomplain, itu adalah hak konstitusional. Yang tadi disampaikan hak menyampaikan pendapat, hak keberatan dan sebagainya itu ya semuanya itu konstitusional. Karena itu adalah hak konstitusional yang dijamin. Kalau bahasa saya yang saya sampaikan bahwa kalau rakyat sudah menggunakan kedaulatannya melalui pemilihan presiden, pemimpinannya, dan kemudian dia merasa, ini saya ulangi lagi, dia merasa tercurangi, maka komplain. Maka terhadap komplain itu adalah hak konstitusional. Maka orang melakukan komplain harus dilindungi, tapi jangan diperlakukan yang tidak baik. Bahkan dia harus dilindungi, dijamin. Lindungi dari orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang menggunakan hak konstitusional itu. Dan subjeknya tadi sudah saya katakan, ini calon presiden, bukan sebagai presiden.